Surabaya. Kan asal nggak di sini sih, tapi S2-nya ya dulu dari ITB. Oh, S2 Pak? S2-nya ITB itu anak saya. Ya. Senior. Kalau kamu udah tua, udah. Bapak di tengah aja Pak, di tengah saya sama teman saya Agil. Iya. Bapak di tengah di sini. Oh iya. Duduk aja Pak, nggak apa-apa. Boleh duduk. Oh iya. Santai aja Pak. Ya, nah. Jadi nggak apa-apa ya Pak, saya langsung mulai interviewnya aja ya Pak. Ya, halo pemirsa. Jadi kita di sini sudah bersama Jarod Hernowo. Om Jarod, perkenalan dulu ya. Saya Kevin dari SBM. Saya Agil dari SBM. Oh ya. Oke. Saya Joy dari SM juga. Saya Sofia. Iya. Ya. Jadi Om, hari ini kita mau menginterview Om Jarod mengenai silsilah keluarga Om Jarod. Kalau boleh tahu Om sekarang berkeluarga. Ya. Berkeluarga. Kalau boleh tahu Om anak berapa Om? Saya punya anak 4. Yang ketiga tuh nggak ada. Masih bayi ya. Yang anak saya yang pertama itu di dulu ini Unpad matematik. Nah, sekarang dia kerja di Lamongan. Kepala cabang pengembangan diri. Terus yang anak yang kedua tuh dulu SD4 Polban terus S2-nya ITB T. Di T dia sekarang kerja di BSI. Oh BSI, Pusat ya, di pusat di Jakarta. Dia di IT juga karena ranahnya IT dia. Polbannya di IT ya. Di ITB-nya di IT di Jakarta. Terus yang ketiga UPI. UPI ya. Ambil jurusan kimia. Sekarang masih tes di sini. Oh. Berarti Bapak nunggu di sini. Ya, aku nunggu. Lagi tes di sini sih di lab itu. Masih tes di situ. Berarti Bapak sendiri orang Bandung. Soalnya anak-anaknya banyak yang Saya orang Madiun. Oh. Madiun sih orang Solo. Anak saya di sini semua. Saya di sini udah lama, udah 43 tahun. Dulu saya kerja di PTDI. Ya, di Desa Pratoban itu. Ada apa pensiun udah makan jadi udah. Sekarang itu ngantarin anak-anak aja gitu. Kalau boleh tahu Om, itu kan anak Om ada sekarang kan ada 3. Itu cowok apa sih Om? Gimana? Cowok cewek? Yang pertama cowok, yang kedua cewek, yang ketiga cewek. Cowok cewek. Ya, cewek. Udah menikah semua apa belum? Yang pertama udah menikah, sudah punya anak 1. Yang kedua tuh sudah menikah, baru punya anak kemarin. Masya Allah, Alhamdulillah. Masih ngurus-ngurus nih, makanya anak saya karena tes ini dibagi 2, bisa nunggu di Hermina, saya nunggu di sini. Karena ada ngurus di Hermina. Jadi udah cucu 3 total. 2. Itu ya anak saya pertama sama ini 2 ini. Itu dua-duanya perempuan apa laki-laki? Perempuan semua. Oh. Perempuan semua. Sayangannya pertama. Kalau yang ketiga Om, Ketiga tuh baru lulus kemarin Oktober kemarin. Ya di masih kemarin ada di ITB ada apa tuh joker itu ya sana kasih sini kasih pantai sana teman-teman kasih lab sini sih apa untuk apa tuh marwali ya untuk apa itu kimia kan jangan ramah kimia di lab ya karena di lab sama analis gitu aja masih sekarang saya nungguin. Jadi sebenarnya mohon maaf Pak, Bapak dulu istri masih ada? Istri masih ada. Masih ada. Ya. Orang mana Pak? Istri saya orang Solo. Oh, Solo. Oh. Jadi ketemunya dulu gimana Di nih Pak? Bandung. Ketemu di sini, kebetulan ya ketemu di Bandung. Istri saya itu kerja dulu. Wah saya masih satu orang termasuk orang nggak beruntung ya dalam pendidikan. Dalam pendidikan nggak beruntung karena zaman dulu itu sulit. Saya termasuk orang nggak beruntung. Tapi saya nggak mau menyerah dengan ijazah yang saya punyain. Saya bisa eksis untuk paling nggak kehidupan saya sendiri. Gitu. Alhamdulillah saya pernah namanya kerja ya. Saya pernah kerja di kontrak di Inggris 1 tahun. Dan saya pendidikan pernah di Jepang, pernah itu, apa namanya pendidikan CNC itu. Nah, mesin-mesin robot itu kan saya programmer gitu kan. Programmer mesin-mesin robot itu kan di PTDI.
pendidikan di sana, beli mesin, terus termasuk ITB itu beli, termasuk saya yang bawa. Ada 14 mesin saya yang bawa. Nah, saya mesin ITB. Nah, saya di sana terus saya dengan jadwal saya punyain, saya orang nggak mau diem, pengennya kerja terus. Oke, kalau pendidikan saya rendah, tapi kalau saya kompetisi dalam bekerja, saya boleh diadu sampai saat S1 pun berani. Ya karena apa? Saya udah dalam lingkungan kerja itu di sana tuh yang ada itu harusnya kita semangat kerja dan kita harus menunjukkan kemampuan kita gitu. Kita harus eksis gitu. Harus konsentrasi apa yang kita dapatin dan kita gali di sana. Jadi Bapak perantau ya? Kita merantau ya. Kalau saudara-saudara Bapak itu ada Saudara saya itu ada 6. Ya, kakak saya itu suaminya orang Departemen Sosial. Kakak saya yang kedua itu suaminya Inka. berarti Bapak perempuan itu Saya laki-laki 2, laki perempuan ada 4. perempuan 4 laki itu Bapak Nomor 3. nomor 3. Yang pertama dulu Pak. Yang pertama itu ibu rumah tangga tapi suaminya orang Departemen Sosial. Oh benar. Ya, kalau yang kedua ibu rumah tangga di kakak saya itu suaminya Inka. Oh iya. Di kereta api. Nah, yang ketiga istri saya dulu kerja. Saya juga orang nggak beruntung pendidikan, tapi dia bisa mencapai manajer personalia. Ya, karena dia kemampuan komunikasi sama kemampuan dia bisa. Dia sangat punya jagoan untuk lobby dia pintar. Di tempat menjadi kepala bagian garmen ya, garmen terus di Bandung, Metro Corp Indonesia waktu itu. Dia pernah jadi kepala gudang, jadi akunting, pernah jadi terakhir manajer personalia. Ya, dia lulusan Semea tapi dia punya buan A buan B itu. Dan Semea tapi dia punya buan A, jadi dia bisa nguasain dulu kan garmen itu 1.200 karyawan. Dia bisa megang orang segitu banyak. Saya nggak salut Ya itu jadi yang pertama ini yang tadi cowok ya. Itu udah punya ponakan Bapak itu udah punya anak jadi anak saya. anak dari anak pertama saudara Bapak ini. Oh ya, anak kakak yang pertama. Kakak yang pertama ya anak satu. Ya kerjanya di Bank BRI ya. Pagi. Ya. Yang anak saya kakak saya yang kedua itu itu kali. Ya anaknya 2 laki yang perempuan, yang suaminya itu yang perempuan itu salah ya. Nah, yang kedua itu ya kerja tapi ya nggak ini bapaknya gitu. Masih ya udah punya istri semua tapi kerjanya masih lanjutan lah gitu, masih nggak kayak kalau saya tuh mau biar main semua sih ya. Saya biarpun jasa ini tapi pahit untuk menuju ke sana tuh gimana caranya gitu. Karena ketika saya itu ya anak ketiga tadi ya. Yang keempat itu adik saya tuh ibu rumah tangga, suaminya tuh PTDI juga. Oh PTDI. Ya. Rame Ya dulu masih agak laku dulu. Yang ke adiknya itu almarhum. Ya dia tuh maintenance garment itu hampir menguasai ke Bandung lah. Udah menikah itu Pak? Sudah meninggal. Ya memang orangnya dulu nggak pernah ada di rumah karena telepon itu selalu bunyi gitu. Ya, karena saking sibuknya ya kecapean atau gimana nggak tahu, saya tiba-tiba meninggal. Tapi itu tidak menikah dulu Pak? Sudah menikah, anaknya 2. Anak cowok semua. Satunya ya udah pada kerja semua lah ya. Kerjanya ya kerja ya di pabrik gitu nggak kerja. Kalau yang bungsu saya itu desa bungsu itu Inka juga. Keluarga Inka ini ya. Dulu Inka adik saya itu dulu Bandung ikut saya. Terus saya dia ceritanya panjang itu. Ikut saya karena dia masuk UGM diterima, tan masuk. Adik saya pintar emang. Terus tapi karena masalah finansial orang nggak punya, nah dia adik saya itu ditinggal bapak saya itu umur 4 tahun 5 tahun. Jadi yang gedein saya. Saya telat nikah tuh karena biaya adik saya. Ya makanya saya terus terang kalau salah pendidikan saya gagal dan saya gak beruntung. Nah terus
Tapi adik saya ini yang paling bungsu ini pinter, karena dia pintar, dia bisa ngelola manajemen untuk rumah tangganya dia. Dulu ikut saya kerja di garmen, dia dari 1.000 orang itu dia masuk 4 besar untuk pendidikan ke Jepang 3 tahun. Wah, Masya Allah. Sudah kelas bahasa Jepang 6 bulan, kita yang 2 itu nggak tahu dibawa 2 bawaan semua. Hari itu satu keluar kamu sakit datir ya, kamu itu terus nanti di sana akan sakit datir terus. Dia keluar, sudah di Braga bikin slide itu loh, iklan itu kan bisa pakai front office karena tasnya dia tuh bagus, dia pakai back office untuk ini untuk apa tender proyek. Di sana sembari tes ke dulu dia ada sekolah apa itu namanya di Jalan Jakarta atau apa itu sampai tes INK dia sudah masuk yang sekolah di Jalan Jakarta. Terus INK-nya masuk, udah kamu pulang aja nunggu ibu, gak ada temennya, nunggu ibu di sana, dia pulang sana. Dia dulu udah sama nggak sempat kuliah. Ya dia terus dia tapi bisa mengelola dia sendiri karena dia hidup di orang tua sambil kuliah, tapi alhamdulillah sekarang manajer juga sana. Saya manajer HRD kayaknya. Saya nggak pernah ngomong sama saya karena dia selalu apa-apa sama dia di INKA selalu sama dia. Saya lihat statusnya dia nggak pernah, kalau sama kakaknya tuh nggak pernah apa terbuka dia pokoknya dulu pengen menyanyi, saya bisa ngalahin kamu mas gitu. Termotivasi gitu, dia saya bisa ngalahin ini, dia tuh saya ingin ngalahin kamu mas teman berkompetisi. Tapi sehat, adik saya sehat itu, kompetisi sehat. Dan kan dulu kan saya, karena dulu saya keluar dari garmen dulu, saya tinggal karena saya tinggal kerja di Inggris 1 tahun. Dia kan nggak bisa karena pembantu saya kan setiap sore pulang, dia terus akhirnya nggak, pembantu kan nggak ada, dia keluar mundurkan diri, ya udah saya kerja saya aja ke sana. Nah terus saya pulang dari Inggris itu kan bawa uang banyak. Nah, itu ceritanya nih ya, saya bawa uang banyak tuh saya investasi. Oh iya, gimana Pak? Rumah banyak. Properti ya Pak? Properti, saya ke properti. Nah ke properti saya setelah punya banyak, punya di sini punya ada 8 lah ya, 8 rumah gitu. Nah itu saya kelola. Adik saya tuh tahu, dengar kakak saya bisa gitu, saya harus ngalahin. Adik saya punya berapa? 24 kamar. Satu kamar 740 bayangin. Kali 24. Adik saya bungsu itu, saya ingin kaya itu. Saya harus ngalahin kamu mas. Tapi jadi mas, kamu kayak gini kan mas. Saya termotivasi sama kamu mas. Nah, saya harus bisa ngalahin mas gitu. Karena zaman kecilnya sama saya kemana-mana mas saya mas. Kita mana saya. Dia tuh tahu sepak terjang saya kayak apa ini gitu. Nah istri saya tuh di rumah orang karena nggak bisa diem, dia suka bisnis juga. Dulu saya punya pangkalan minyak, terus punya apa namanya tapos Bogor, itu ada tapos apa teman sapi tapos itu untuk ternak sapi. Saya masuk pakan ternak sapi itu pernah, terus PJTKI pernah, kita berangkatin ke Australia sama ke Kanada dulu. Nah udah berangkat ke sana nggak tahu layarnya bodong. Nah ini sampai ke India balik lagi semua, pakai kapal lagi baliknya. Aduh, rumah satu saya jual itu. Rumah satu untuk rugi modal. bandar. Rumah satu saya jual untuk apa namanya, untuk modal itu. Tapi nggak apa-apa. Nah, semua saya lakukan mas. Semua saya lakukan. Saya pernah ngikutin di rumah itu grosir beras semua. 1 bulan 1,5 ton saya panggul. Ngalamin seperti itu. Jadi kalau kalian tuh SDM tuh jangan malu dan jangan amu dengan di bawah gitu ya. Di bawah itu karena yang bawa uangnya seperti itu sebenarnya. Yang baru pikir orang seperti itu. Kita pernah ngalamin. Indomaret ada di Jabar di Bandung. Pertama kali buat sponsor saya. Indomaret kan ada di Jabar. Pertama kali ada buat sponsor itu belanja saya. Karena dulu kan masuk ada Gistek kan udah pabrik gede. Saya masuk sembako, tiap pulang kerja bungkusin gula, kopi, minyak gitu. Nggak ada waktu lah buat jalan. Terus lama-lama dia ada Indomaret datang, nyamain harga Indomaret. Pak harganya lebih murah Indomaret, harga Indomaret. Iya, saya tarik, saya datangnya manajer pusat di Jawa Barat. Datang pakai bodyguard, pakai mobil mewah, pakai dasi. Dia cuma ngadepin saya.
apa yang berarti foto belanja berapa saya bulan sekian juta tanda tangan pakai apa mas letak nah bulan itu bisa 5 tahun 6 tahunan begitu resesi hancur itu apa ekonomi banyak bangsa hancur kurangin semua kan apa tarik semua lah bingung saya pindah ke properti dulu pertama saya punya cuma 3 rumah ya. Pindah ke properti ya ada orang jual pasti ke saya jual kalau punya uang saya beli di set betulin jual lagi untung 20 sambil saya keluarin 20 juta 25 juta saya keluarin pokoknya cepet ya 3 bulan muter ya Mas? muter terus sampai udah sampai mentok saya nggak punya uang aja sama nggak punya uang udah saya tutup semua ya udah sekarang saya kontrakin yang saya beli tapi yang tempat strategis saya ambil sendiri Jadi bapak ini udah menjalani bidang usaha. udah semua udah anak saya yang di Palsa Bank Mandiri dia pertama kali ke saham. Saya bilang, kamu main apa? Trading. Ya trading. Kamu main apa? Saham. Itu kamu nggak jelas. Ikutin ayah, nggak mau ayah gitu cuma gitu aja. Begitu saham gini set dan tiarap ambil pun ya bener saya ikut ayah aja. Oke. Kamu punya uang berapa? 200 juta. Oke, ayo. Ya kan dia ke properti juga. Alhamdulillah dia udah punya 4 rumah ya. Ya saya ikut 4 rumah. Saya bimbing terus kemarin dapat modal dari perusahaannya 1 M. Sudah saya kelola sekarang dia punya 4 rumah ya. Jadi dari 1 M itu dia bisa ngelola dari kontrakannya itu. Jadi ya, properti bikin kontrak. ya dia sebulannya itu dapatnya ya sekitar 5 juta lah ya. 5 juta untuk cicilan 5 juta. Ya lebih ya 5 juta lebih lah ya. Ada ya 7 juta 8 juta lah. Anak satu kecil satu tak arahin, kamu kalau beli ini tempatnya strategis itu kan, jadi nggak jarang kosong rumah yang dipakai jarang kosong. Nah sekarang anak bungsusan yang baru mulai ini tidak mau saya arahin ke sana gitu. Jadi arahin ke properti. Ya arahin ke sana, arahin ke sana gitu. Karena mereka udah saya kasih satu-satu semua gitu. Jadi sekarang bapak juga sekalian ngebimbing. Ya karena kalau saya udah tua kan untuk apa saya punya banyak harta tapi nggak dulu. Nggak ini anak saya bimbing mau nggak mau kamu harus seperti ini nanti toh kalau namanya properti itu setiap tahunnya akan nambah. Ya. Dulu saya ke emas itu sebulan itu sampai 200-300 gram. Gede. Saya emas itu akan belajar agama katanya emas itu kurang bagus gitu, ya udah saya lepas. Saya korban, saya pernah hilang 180 juta tahun 2012. Oh iya. Ya, king kebakaran kebakaran itu saya masukin celana jin, kan saya kemas celana jin gini sama garmen tadi. Masukin berapa puluh lusin, modalnya 180 juta tahun 2018. Masukin pagi masukin ngedrop mau lebaran, sore kebakaran. Tiarap saya nggak punya uang tuh habis, nggak punya modal sama sekali kalau di riset itu risiko bisnis. Tapi saya nggak merasa saya rugi, ya biarin mau gimana harus dijalanin ya, karena namanya bisnis risiko seperti itu. Saya model gitu tuh banyak, kalau hanya 5 juta 4 juta nggak sanggup sama Pak. Nggak sanggup kalau mana hanya hilang 5 juta dulu ya, 4 juta nggak sanggup. Kalau itu ratusan juta masalahnya Mas, siap modalnya udah siap. Tapi kan bisa sakit harus jalanin. Mungkin saya agak pintar lagi ke istilah keluarga bapak ya Pak ya. Tadi bapak sebut ada hubungan dengan ayah bapak, karena bapak itu sempat tadi saya dengar ayah bapak sempat meninggalin anaknya waktu adik bapak masih umur 4 tahun ya Pak. Ya. Mungkin boleh diceritain Ninggalin anak ya. Itu apa enggak? Adik saya telah dengar adiknya bapak Pas umur 4 tahun. oh iya ditinggal. Kalau adik saya ditinggal orang tua satu, dia umur 5 tahunan lah, 4-5 tahunan. Boleh tahu itu kayak apakah cerai atau
meninggal bapak saya nggak ada. Nah, bapak saya meninggal itu meninggal muda. Jadi makanya saya Belajar banget ya jadi bapak. saya tuh dulu mau kuliah. Pak, saya mau kuliah. Kamu mau yang biayain siapa? Kamu aja sekolah asal aja. Terus saya tuh ngenes. Mau setiap mau ujian itu selalu nggak punya uang untuk bayar. Bapak saya udah nggak berani ngomong ke Pak. Kalau boleh tahu Pak, kan itu juga berakar dari keluarga Bapak yang Ya. ini kurang beruntung. Ya, kenapa Kalau boleh tahu Pak, kalau dari keluarga dari ayahnya Bapak itu dia berapa bersaudara dan keluarga Bapak, seperti ya, apa? bapak saya itu 2 bersaudara. dua bersaudara. Ya, adiknya tuh memang termasuk berhasil di Jakarta. Sama bapak laki pemborong juga. Sama bapak saya memang dulu di PJKA tapi harian lepas gitu. Jadi ijazah pun dia kalau nggak SD SMP lah. Gitu, makanya saya termasuk orang nggak saya bisa sekolah asal aja, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan saya makanya saya nggak beruntung dalam sekolah. Makanya saya nggak mau kalah, biarpun saya ijazah, saya akan kompetisi atau kompetitif dalam segala hal. Saya akan bisa bersaing. Saya udah janji ke diri saya sendiri. Nggak saya buktiin gitu. Tapi ternyata bisa juga kalau kita tekun dan modalnya tekun dan disiplin bisa. Bulan saya nggak tekun dan bisa lah. Itu seperti itu. Jadi modalnya orang bekerja itu ya nggak pinter aja nggak cukup. Kalau di perusahaan tuh lebih baik ngambil orang disiplin dan rajin daripada ngambil orang pintar. Nah, kebetulan saya dari Bapak kan mau meninggal muda. Ya. Tapi Bapak sempat saya mengenali sosok saya itu seperti apa. Oh iya. Bapak sempat dekat dengan kakek Ya. atau gimana? Kakek saya dekat, bapak saya dekat. Oh, iya. Siapa yang dekat sama keluarga? Itu kakek dari mana ya? Dari bapak. Kalau dari Ibu, saya gede itu kakek nggak ada, tapi nenek ada. Nenek dari ibu. Ada. Jadi dari ibu itu tinggal dari nenek aja. Ya, nenek kakek saya nggak sempat lihat kakek saya. Ada ibu. Kalau dari ibu sendiri, ibu bapak itu punya berapa saudara? Ibu saya itu banyak. Ada 6, 7. Terus saya tuh orang ke nomor 2. Yang anak pertama nih Pak. Anak pertama itu di Kediri, Cowok. nah, cewek. Tapi ini yang dari ibu Pak Ade sama paman bapak itu atau tante sudah ada yang meninggal belum? Oh, sudah tinggal paman saya satu yang di Kalimantan. Anak nomor berapa ini Pak? Nomor 1, 2, 3, 4. Nomor 4. Oh, nomor 4 ya. dari itu. Nomor 4. Tinggal nomor 4. Coba benar Pak. Dari pertama ini anak dari Pak Ade bapak Ya, berarti. iya, Bude. Bude. Ya. Bude bapak ini. Itu di Itu sekarang tinggal di mana Bu? di Kediri dulu. Jadi asalnya itu Kediri. Madiun. Oh Madiun. Madiun. Di Kediri udah pada nggak ada Oh ya. Terus yang kedua ibu bapak, yang ketiga Yang ketiga itu ada yang di Madiun juga. Madiun Udah meninggal. laki-laki. Perempuan. Perempuan. Terus yang Keempat itu ada di Kalimantan. Udah meninggal 2. Meninggal perempuan. laki. Laki, Ya. Yang kelima yang di Kalimantan juga. Kalimantan tuh sekarang masih ada yang tinggal itu yang kelima itu. Yang laki-laki tadi. Ya, Yang terus terakhir yang yang bontot. terakhir Bontot itu kali Semarang meninggal juga. Udah meninggal. Semuanya berkeluarga Pak meninggal semua. Ya, keluarga. Itu juga soalnya ibu saya itu keturunan juga semua hampir pegawai negeri semua ya. Banyak kan PLN sih. Ya, PLN semua. Yang PLN itu ada 3. Jadi bapak kan udah mention nih bapak dulu sama istri ketemunya di Bandung. Ya. Nah, itu Ceritanya sampai ketemunya. nikah tuh gimana? Ya gini ceritanya. Adik saya yang angkat saya semua. Sekolah sana karena nggak ada kehidupan di Madiun itu, Sabah ke sini semua. Sabah sini semua. Adik saya juga di Garmen dulu. Di Garmen dia temennya adik saya, dia kasarnya gitu. Istri saya itu temannya adik saya gitu. Oh, jadi adik Pak. Ya, adik gitu, ceritanya seperti itu.
Jadi pas pernikahan dulu, jadi kan istri bapak orang Solo, Ya. bapak orang Madiun. Ya. Itu adatnya pakai gimana Pak? Adanya pakai adat Solo. Solo. Adat Jawa. Jawa Solo ya. Iya, adat Jawa. Kalau itu adatnya gimana gitu Pak? Ada. Ingat ya Pak, kalau zaman Ah. bapak itu Pak. Ada prosesi atau gimana? Ya, di sana tuh pakai apa ya? Kayak ya adat Jawa pernah lihat nggak Mas? Pernah Siraman gitu ya. Ya, pakai siraman gitu. Anak saya juga saya buat Oh, iya. semua. Ada saya semua, siraman, ada sajwa kembar gitu ya. Terus ada apa ya? Ya masih pakai adat gitu. Jadi nikahnya di ini apa di mana? Yang siapa? Bapak. Bapak yang Saya di Solo. Kayak di Solo, di Ya, Solo di nikahnya. Solo, ya. Walah. Dulu kalau dulu ada sesaran kalau di Jawa itu. Ya, sesaran. Kayak apa sih Pak? Seserahan itu ya Apa mahar gitu? ya pakai mahar. Sebenarnya kalau saya karena orang dulu saya nggak termasuk nggak berhasil apa adanya aja. Saya cuma kasih pada zaman tahun 80, 90, 91 itu saya serahan cuma uang 400.000 sama emas berapa gram, 5 gram udah gitu aja. Oh gitu ya. Gitu aja gitu udah. Tapi kan anak muda nih Kak, kita kan ya nanti juga mungkin bakal menikah. Ya Jadi menurut bapak ini tujuan bapak nikah ini apa juga? kalau saya tujuan jadi ya orang itu kan ada ini Mas ya, ada siklus ya. Siklus orang hidup itu nikah, punya anak, didik, besarin anak, nyekolahin anak, terus nunggu anak nikah lagi, nikahin anak, terus kita nunggu cucu kan siklusnya seperti itu kan. Kalau saya terus terang, saya punya anak itu, biarpun saya orang nggak berhasil, anak saya buat berhasil semua. Oh. Saya tawarin semua anak saya S2, S3 silahkan saya bayarin gitu. Nah, tapi dia dapat S2 semua dari perusahaan, tapi nggak pernah diambil. Anak-anak saya dapat semua. Jadi tujuannya kurang lebih itu Ya. pengen bikin keturunan bapak Ya, yang sukses. saya ya. membuat keturunan saya itu nggak seperti bapaknya. Saya dulu kan saya kerja di Inggris 1 tahun karena seorang programmer di depan mesin ya. Ya saya di mesin. Kalau untuk komunikasi saya nggak bisa. Tapi untuk kerja, ayo saya adu. Ya, Saya ini gitu. Sampai saya diminta sama dia, sama perusahaan diminta, kamu kerja di sini udah keluar dari PTDI. Wah, saya masalah komunikasi ini, saya nggak bisa. Komunikasi penting teh, namanya Mbak. Komunikasi makanya anak saya dari umur 4 tahun, kelas 4 SD, kelasin bahasa Inggris semua. Anak saya bahasa Inggris lumayan semua kan, karena biar nggak kayak bapaknya. Bapaknya kan nggak tahu bahasa Inggris, biarpun dikasih Inggris nggak tahu bahasa Inggris. Tahu ngomong gini bisa ya, tapi kalau orang ini kan lobby itu harus beda kan. Kalau hanya ngomong gini bisa lah, tapi kalau bahasanya kan nggak seperti itu aja. Kalau kita ngelobi kan beda. Sampai saya diminta, saya karena nggak komunikasi kurang, saya nggak mau. Nggak mau. Jadi satu tim 6 orang yang diminta cuma saya, tapi kan nggak enak saya. Karena apa? Saya kompetisi. Yang berangkat di sana itu semua D3 sama S1. Saya SMA sendiri. Jadi bisa dibilang karena maaf Pak saya potong. Hari bisa dibilang karena bapak ini kan orangnya kompetitif, Ya. bapak punya daya juang. Jadi motivasi bapak untuk menikah itu kayak bisa jadi wadah untuk menyalurkan sifat kompetitif bapak Ya. ke anak-anak Ya. bapak. Jadi bapak kayak termotivasi untuk membesarkan generasi bapak sendiri Ya. dan menyalurkan kayak etos kerja bapak. Ya. gitu. Kalau bisa lebih gitu. Plus gitu, saya segini maksudnya udah maksimum, tapi saya kalau dia karena punya ijazah harus lebih, kamu harus kompetitif gitu. Kalau yang tadi kan bapak ini kan bilang kayak saingan gitu, adik bapak tuh mau buat saingan yang adik bungsu itu laki-laki ya berarti? Perempuan. Oh perempuan. Oh. Adik saya tuh yang berani nantang saya cuma dia gitu. Karena dari saya dalam keluarga terus terang dulu ada adik saya, kakak saya biayain Mbak. Kakak saya itu biarpun dia udah punya ini ya, punya gaji, punya suami, tapi kalau apa-apa ke saya. Kalau saya bantu gitu, saya kasih gitu. Om Jarod di pos besar. Gitu. Iya. Saya di sini makan di grade katakanlah, tapi untuk membantu saudara saya gitu. Saya nggak peduli lah, pokoknya saudara saya jangan sampai kelaparan lah gitu. Jadi ya. Adik bungsu bapak udah berkeluarga Pak? Adik bungsu, anaknya 2. Suaminya 1, suaminya dosen ITS nggak salah. Yang dia Universitas Muhammadiyah Malang, yang anaknya. Yang kedua tuh UI, yang anak yang kedua bersama Indonesia yang di UI nya. Itu perempuan. Laki, laki-laki. yang pertama perempuan, yang kedua laki. Gitu.
Kalau adanya yang kelima ini tadi perempuan atau laki? Adik saya yang kelima, adik saya kakaknya. Ya ini yang kelima tuh laki. Oh laki. Nah, pengen bungsu laki. Nah, yang keenam, yang ke adik saya pas perempuan. Lakinya cuma 2, saya sama pengen bungsu. Yang pengen bungsu itu ya soalnya juga rajin juga kan, saking rajinnya sampai bagainya nggak ke monitor gitu. Jadi kadang pulang malam saya naik jadi kena serangan jantung cacat. Yang penting itu sehat mas, mbak. Orang sehat itu bisa berpikir yang lain. Kalau orang sakit harus berpikir sehat dulu. Sehat Maka mahal ya, ya mahal. Terus terang saya berusaha untuk ya 64 wah saya 64 saya. Saya berusaha untuk membuat sehat itu apa ya? Ya kita tahu badan kita sendiri Ya, kita benar. gitu. Jaga sehat itu mahal dan penting. Kalau kita bisa sehat bisa pikir yang lain, tapi kalau sakit sehat dulu pasti pikirnya gitu. Penting sehat. Terus apalagi cuma itu pengalaman Paling kurang lebih itu aja yang kita Oh, ya. tanyakan. Ini makasih banyak Ya. waktunya, maaf banget ganggu waktunya. apa saya kita sharing aja. Seru banget nih. Mudah-mudahan ini anak-anak saya kan, anak saya lebih gede dari kalian. Jadi anak saya perlulah memang itu kadang-kadang anak sekarang itu saya terus ya anak-anak sekarang anak saya itu kan saya pun ngikutin gaya hidup saya gaya kurang puasa. Kalau orang memberi ini kan harus kasih contoh ya, kasih contoh kan contohnya udah saya buat disiplin gitu. Tapi memang anak masih disiplin masih ya namanya itu masih dia tuh tetap Kita ingin buat di dokumen. ya apa ya. Makasih banyak. Ya. Terima kasih gitu. Makasih banyak ya Pak waktunya.